Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Kisah Warganet. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah cerita yang saya dapatkan dari akun Twitternya, Om Ras. Cerita ini berjudul Tumbal Janin. Ceritanya mulai dari sini. Pesugihan bukan hal yang baru lagi untuk kita dengar. Setiap daerah dan sudut bumi di mana kita berpijak ini, Om rasa sudah pasti pernah mendengar istilah pesugihan. Atau bahkan mungkin ada salah satu kerabat kita yang pernah melakukan pesugihan. Entahlah, yang pasti pesugihan itu terdengar menyenangkan. Namun ada kenyataan kelam dan dosa yang selalu menyertai pelaku pesugihan tersebut. Salah satunya harus rela menyerahkan nyawa anak istri ataupun kerabatnya demi harta dan tahta kekayaan dunia. Kali ini Om Ras mau ceritain kisah yang pernah dialami oleh seseorang yang tidak ingin disebutkan namanya. Cerita kita mulai. 2011 Pulau Kalimantan. Nama daerahnya sengaja tutupi karena sangat terlalu sensitif untuk sebagian orang. Seorang gadis muda duduk di sebuah taman di tengah kota. Matanya menatap lalu lalang berbagai macam kendaraan dan mobil di jalan yang tak jauh dari tempat ia duduk. Karena taman tersebut sangat dekat dengan jalan raya, ia mengalihkan pandangannya ke bangku panjang di depannya. Dan di sana nampak sepasang kekasih sedang asik berkasih mesra tanpa memperdulikan orang-orang yang menatap mereka dengan rasa iri. Tiba-tiba jalanan menjadi sangat macet. Beberapa pengendara kendaraan bermotor berlarian meninggalkan motor mereka di jalan. Dan terdengar juga suara teriakan dari petugas penjaga jalan yang berteriak, "Lari!" Gadis muda yang sedari tadi duduk di taman tersebut mengedarkan pandangannya ke jalan. Dan rupanya di sana, di antara barisan mobil-mobil dan motor yang terpaksa berhenti, ada dua orang yang sedang berkelahi dengan membawa senjata tajam. Tidak hanya berkelahi, keduanya juga merusak dan mengancam para pengguna jalan lain dengan senjata mereka. Tanpa sengaja mata gadis itu dan salah satu orang yang berkelahi tersebut saling menatap. Cepat-cepat si gadis mengalihkan pandangannya dan bersembunyi di tempat yang ia rasa aman. Untungnya tidak berapa lama kemudian, iring-iringan ambulan dan mobil polisi datang ke tempat tersebut. Kedua orang yang berkelahi itu dibawa menggunakan ambulan yang berbeda. Dan setelah itu satu orang polisi membantu petugas jalanan untuk mengatur kembali lalu lintas yang sempat macet oleh ulah dua orang tadi. Saat jalanan sudah mulai lenggang, beberapa orang membawa air dan sikat besar untuk membersihkan darah yang berceceran di aspal. Si gadis yang sedari tadi melihat semuanya dari persembunyiannya merasa lemas ketika melihat darah. Meski begitu, ia mencoba untuk berjalan pergi, meninggalkan taman kota untuk pulang ke rumahnya. Singkatnya, si gadis keluar dari dalam taksi. Ia memberikan beberapa uang logamnya untuk sang sopir. Kakinya berjalan memasuki jalanan sepi yang dihiasi dengan rimbunan pohon bambu. Sekitar 5 menit berjalan, ia akhirnya sampai di sebuah rumah bercat warna hijau muda dengan beberapa pohon cabai yang berbuah ranum di depannya. Terlihat seorang wanita berusia 35 tahunan sedang menambi beras. Membersihkan beras dengan nyiru untuk memisahkan beras dari dedak. "Dapat kerjaannya, Rin?" tanya wanita itu dengan mata yang tetap fokus memilih entah apa yang ada di berasnya.
Entah itu sebutan untuk beras yang masih berbentuk padi, yang kadang ada beberapa yang tak ikut tergiling saat dipisahkan atau dibersihkan oleh mesin penggiling padi. Gadis yang dipanggil Rin itu menghela nafas panjang. Belum mah, yang mau kuisi kemarin posisinya ternyata sudah keduluan orang, jawab si gadis dengan nada lesu. Sabar ya Rin, mungkin itu belum rezekimu. Jangan putus semangat, Mama yakin kamu akan dapat pekerjaan yang kau mau, kata wanita yang rupanya adalah ibu dari si gadis. Rina tersenyum. Kegelisahannya sedikit hilang setelah mendengar perkataan sang ibu. Mama mau masak apa hari ini mah? Tanya Rina. Karangasam, nanti tolong belikan terasi di warung ya Rin. Iya mah, aku mandi dulu ya. Setelah selesai mandi dan berpakaian, Rina langsung keluar rumah dan memakai sendal swalonya, lalu berjalan menuju ke warung. Angin dingin meniup tubuhnya, seketika merinding yang ia rasa. Beberapa anak kecil terlihat sedang memainkan layang-layang mereka di pinggir sungai. Salah satu anak laki-laki itu menebar senyuman ke arah Rina. Kak Rin, dapat salam dari Kak Ardi, ujarnya dengan sangat nyaring, membuat pipi Rina memerah menahan malu. Ardi adalah kakak kelasku di SMP dulu, dan sudah 2 tahun terakhir ini pemuda itu mengirimkan pesan-pesan cinta melalui anak-anak yang membuat Rina sedikit jengkel. Cie-cie yang dapat salam dari Ardi, ujar seseorang seraya menyenggol bahu Rina. Dan ketika ia menoleh orang itu, ternyata adalah Ambar, sahabatnya. Ah, aku lagi pusing Am, gak ada waktu mikirin salam-salam gak jelas dari Ardi, balas Rina. Ih, kok gitu? Kan Ardi itu orangnya ganteng, baik, anak bos getah lagi. Percuma ganteng kalau kelakuannya masih bocah gitu. Gimana tadi Rin? Sudah dapat kerjanya? Belum. Hening. Sesampainya di warung milik Bu Salam, Rina langsung membeli terasi yang disuruh ibunya tadi. Di sana juga ada seorang pria tampan dengan kumis tipis di atas bibirnya yang sedang membeli rokok. Rina terpana melihat laki-laki itu. Tepukan di baunya seketika membuat Rina tersadar. Kenapa Rin? Itu tadi siapa Am? Ujarnya balik bertanya. Oh itu, duda kaya Rin. Istrinya meninggal saat masih hamil beberapa bulan gitu, jawab Ambar berbisik. Oh, naksir ya? Tanya Ambar. Rina menghela nafas. Ia nampak gemas dengan sahabatnya tersebut. Sebuah cubitan mendarat di lengan Ambar yang seketika membuatnya meringis. Lalu keduanya tertawa sambil terus berjalan. Rina melewati jalanan yang dipenuhi pohon-pohon bambu dekat rumahnya itu. Semilir angin menyapu lembut dedaunan yang berserakan di tanah, dan beberapa daun melayang jatuh di sekitar Rina. Cepat-cepat ia melangkah menjauhi area tersebut, yang kata orang-orang adalah tempat yang dihuni dan dijaga oleh mereka yang tak terlihat. Sesampainya di rumah, Rina langsung membantu ibunya untuk memotong timun serta kacang yang baru saja dipetik dari kebun kecil milik ibunya. Rin, nanti tolong jaga rumah dan adikmu ya. Abah dan Mama mau ke rumah nenek untuk malam ini. Sepertinya besok pagi baru bisa pulang, kata ibunya yang baru saja selesai membersihkan kepala ikan patin. Iya mah, jawab Rina singkat. Saat keduanya sedang asik di dapur untuk menyiapkan makan malam, ayah dan adik laki-laki Rina pulang. Adik laki-lakinya itu langsung dimarahi oleh ibu mereka karena pulang terlalu sore.
Rina tersenyum-senyum puas melihat adik nakalnya tersebut dijewer oleh ibunya. "Rin, tolong ambilkan handuk dan sabun," ujar ayahnya dari arah luar rumah. Rina bergegas mengambil apa yang disuruh oleh sang ayah, lalu membawanya keluar rumah. Laki-laki berusia 45 tahunan itu terlihat sedang menangkap anak-anak ayam yang akan dibawa oleh induknya untuk tidur di atas pohon. "Ini, Bah." "Iya, terima kasih ya. Taruh saja dulu di situ," kata ayahnya sembari memasukkan anak-anak ayam ke dalam kandang yang berada di bawah rumah. Setelah semuanya siap, mereka pun makan dengan sangat lahap sambil bercerita tentang kejadian yang masing-masing mereka alami sepanjang hari. "Mulai ada lagi ya kejadian bunuh-bunuhan begitu. Padahal rasanya sudah cukup lama tidak ada kejadian lagi," ujar ayahnya. "Semakin rusak saja moral-moral anak muda zaman sekarang," celetuk ibunya. "Kalau kau melihat lagi kejadian-kejadian seperti itu, baiknya langsung pergi saja, Rin. Abah takut kau akan jadi korban salah sasaran dari senjata-senjata yang mereka bawa. Aduh, Abah tak sanggup membayangkannya." Cuma Kak Rina aja yang dikasih peringatan," ujar adiknya. "Siapa bilang cuma Kak Rina? Kamu juga harus pergi kalau melihat kejadian-kejadian perkelahian begitu, Riz. Jangan ditonton," potong ibunya. Setelah selesai makan, Rina dan juga adiknya membereskan piring bekas makan mereka. Rizky yang baru berusia 10 tahun itu sudah terbiasa membantu kakaknya untuk mencuci dan lain-lain. Terkadang ia juga ikut memasak. Di rumah itu tak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Mereka berdua dididik dan disamakan juga. Mereka harus saling membantu satu sama lain dalam pekerjaan. "Mama sama Abah mau kemana?" tanya Rizky. "Mau ke rumah nenek, besok pagi baru pulang," sahut Rina menjawab pertanyaan dari adiknya. "Aku ikut ya, Mah," rengek Rizky. "Is, sudah gede masih mau ikut-ikut sama orang tua? Dasar buntut," ledek Rina. Alhasil gara-gara panas akan ledekan saudarinya, Rizky langsung masuk ke dalam kamar dan membiarkan orang tuanya pergi. Rina sudah berkali-kali berusaha memejamkan matanya, namun kejadian di dekat taman itu masih terngiang-ngiang di ingatannya. Tatapan salah satu orang yang berkelahi tersebut mampu membuat bulu kuduk Rina berdiri. Kak Rina sudah tidur," panggil seseorang dari luar kamarnya. Rina beranjak bangun dari tempat tidur, lalu perlahan berjalan menuju ke arah pintu. "Kak, aku takut. Boleh aku tidur di kamar Kak Rin?" kata adiknya yang berdiri sambil memegang guling. Rina mengangkat bahunya dan membuka pintu sedikit lebih lebar lagi. Ia membiarkan adiknya untuk masuk ke dalam. Lalu mereka berdua mulai membaringkan tubuhnya di atas kasur milik Rina. Tak lama kemudian, mereka pun mulai terlelap. Suara ayam jantan berkokok sangat nyaring dari atas pohon mangga yang berada di samping rumah Rina. Rizky, bangun. Kamu sekolah kan hari ini?" Dengan malas-malasan, Rizky mulai bangun karena terus diganggu oleh Rina. Setelah adiknya bangun dan bersiap mandi, Rina pergi ke dapur, mengupas bawang dan 2 biji telur ayam. Bau harum tercium. Telur goreng dan sepiring nasi sisa yang sudah dihangatkan tersedia di atas piring. Lalu kedua kakak beradik itu pun makan dengan sangat lahap. "Oh iya Kak, ini surat dikasih Kak Ardi. Katanya disuruh ngasih ke kakak," kata Rizky dengan wajah kurang suka. Rina mengambil surat itu
lalu menyimpannya di bawah piring makan. "Jangan lupa dibalas ya kak," goda adiknya. Rina mencibir. Lalu setelah adiknya pergi, ia pun langsung membersihkan rumah, mencuci piring dan pakaian. Tak lupa juga, ia menaburkan dedak untuk makanan ayam-ayamnya. Setelah semua pekerjaan rumah beres, Rina langsung teringat dengan surat yang diberikan adiknya tadi. Jari jemari lentiknya yang indah mulai merobek amplop surat tersebut, dan perlahan-lahan ia mulai membaca isinya. Ternyata surat itu berisi puisi cinta dari Ardi. Sembari menghela nafas panjang, Rina membiarkan surat itu begitu saja di atas lantai. Ia mengambil buku novelnya, lalu duduk di teras depan rumah. Halaman demi halaman ia baca. Hingga tidak berapa lama kemudian, ayah dan ibunya pun kembali membawa sekeranjang penuh buah rambutan dan 5 biji durian yang diikat dengan tali rafia. Mata Rina berbinar-binar melihat oleh-oleh yang dibawa orang tuanya. "Rin, tolong belikan kelapa di warungnya Bu Salam ya," ujar ibunya. "Duriannya mau dibikin kolak mah?" tanya Rina. "Iya," jawab ibunya singkat, sembari mengeluarkan uang 5 ribuan dari dompetnya. Rina mengambil uang tersebut, lalu beranjak dari duduknya. Sebelum pergi, ia mengambil beberapa biji rambutan dari keranjang yang dibawa ayahnya. Rina melangkah dengan riang. Sesekali ia bernyanyi. Sesampainya di warung Bu Salam, Rina kembali bertemu dengan laki-laki yang kemarin ia lihat. Laki-laki tampan berkumis tipis tersebut melemparkan senyum pada Rina, yang secara tanpa sadar juga membalas senyum si laki-laki itu. "Berapa biji, Rin?" tanya Bu Salam. "Sebiji aja," jawab Rina. Setelah membayar kelapa tersebut, Rina pun langsung pergi dari sana, dan si lelaki menatap lekat ke arah Rina yang terus berjalan. Seminggu kemudian, Rina kembali mendapatkan tawaran pekerjaan dari salah satu temannya. Dan hari itu ia sudah bersiap-siap untuk pergi mendatangi tempat yang sedang membuka lowongan pekerjaan. Entah karena saking semangatnya, saat menyeberang jalan, Rina tertabrak oleh sebuah sepeda motor yang melaju ke arahnya. Seketika penglihatan Rina menjadi gelap. 4 hari berlalu, Rina perlahan-lahan mulai membuka matanya. Di samping tempat tidurnya, terlihat seorang laki-laki tampan yang sedang terlelap. Rasa pusing di kepalanya masih ia rasakan. Bahkan untuk beberapa kemudian, ia tersadar jika kakinya sangat sulit untuk digerakkan dan juga menjadi sangat sakit. "Ma," panggilnya pelan. Dan tiba-tiba laki-laki yang berada di dekatnya itu terbangun. "Syukurlah kau sudah sadar," katanya sembari beranjak dari tempat duduknya. Ia membangunkan orang tua Rina untuk memberitahukan bahwa Rina sudah siuman. Ibunya Rina nampak senang melihat anak perempuannya itu sudah terbangun. "Kakiku masih ada kan, Mah?" tanya Rina serak. "Kakimu tidak kenapa-napa, Nak. Hanya mengalami sedikit luka. Nanti juga akan pulih," jawab ibunya. Rina sedikit lega mendengar perkataan ibunya. Seminggu telah berlalu. Keadaan Rina mulai perlahan membaik, dan lelaki tampan itulah yang selalu menemaninya. "Maafkan aku yang di hari itu sudah menabrakmu. Aku benar-benar menyesal sudah menabrakmu," ucapnya. Rina tersenyum, mencoba ikhlas, meski agak sedikit kesal dan marah. Namun ketulusan laki-laki itu membuat Rina perlahan-lahan mengangguk. "Iya, tidak apa-apa. Tidak ada yang perlu disalahkan dan disesali," jawab Rina. "Setiap hari kau menemaniku. Memangnya kau tak punya kesibukan lain?"
Tanya Rina. Aku bekerja hanya 2 jam per hari, jadi aku punya banyak waktu untuk menemanimu, jawabnya. Lalu kekasihmu? Aku tidak punya kekasih, sedangkan istriku baru beberapa bulan lalu meninggal. Hah? Meninggal? Tanya Rina. Iya, meninggal saat usia kandungannya masih beberapa bulan, jawab si lelaki nampak sedih. Maaf, ucap Rina. Lelaki itu tersenyum. Sepintas wajahnya sangat mirip dengan aktor Korea, Lee Min Ho. Wajahnya tampan dan senyumnya yang manis mampu membuat Rina terpaku dengan mata yang tak berkedip. Hei, kenapa? Tanyanya. Rina gugup, tak bisa menjawab sepatah kata pun, dan akhirnya hanya bisa menggeleng pelan dengan wajah menunduk. Kau lapar? Kita beli bubur ayam di sana yuk, kata si lelaki yang bernama Irham tersebut. Rina tersenyum kecut. Sebenarnya ia tidak menyukai bubur ayam, dan saat itu ia hanya ingin makan bakso. Tapi rasanya ia tak enak untuk menolak ajakan Irham. 2 mangkok bubur ayam hangat dihidangkan dengan 2 piring kecil kerupuk. Lama sekali Rina terdiam menatap bubur itu. Ia menghela nafasnya, sementara Irham sudah menghabiskan separuh mangkok buburnya. Rin, kau kenapa? Tanya Irham. Aku... jawab Rina gelagapan. Ia menggigit bibir bawahnya. Irham lalu mengambil mangkok tersebut dan mulai mengaduknya. Ia menyuapi Rina dengan lembut. Bahkan ia membuat seolah-olah sendok berisi bubur ayam itu seperti pesawat yang siap mendarat ke dalam mulut Rina. Rina sedikit malu dengan perlakuan laki-laki itu. Dalam hatinya, ia terus berkata, jangan sampai aku jatuh cinta, jangan sampai dia memperlakukan aku begini hanya karena rasa bersalahnya telah menabrakku, batin Rina. Beberapa pasangan muda-mudi yang juga sedang menyantap bubur ayam di dekat mereka terlihat berbisik-bisik sambil tersenyum-senyum. Aku sudah kenyang, ucap Rina. Sedikit lagi, biar kau cepat sehat. Dan aku janji, kalau kau sudah bisa jalan kembali, aku akan mengajakmu jalan-jalan mengelilingi kota ini, kata Irham sembari menyuapi Rina. Dan mau tak mau, terpaksa, Rina harus menelan makanannya. Setelah selesai makan, Irham membelikan Rina sebotol minuman, lalu kembali mengajaknya berjalan-jalan di sekitar taman. 2 bulan telah berlalu. Kedekatan antara Irham dan Rina semakin terlihat. Namun begitu, Rina masih bisa untuk mengontrol perasaannya terhadap Irham. Hari itu, Irham datang membawa 2 ekor ayam dan rempah-rempah masakan ke rumah Rina. Ia juga membelikan beberapa lembar baju untuk Rizky dan orang tua Rina. Rin, bagaimana kakimu? Tanya Irham sembari duduk di dekat wanita cantik itu. Masih sedikit sakit jika berjalan, jawab Rina. Kita ke rumah sakit yuk. Kita periksa kakimu, sekalian beli obat di apotik. Tapi aku sedang membantu ibuku masak. Pergilah Rin, biar Rizky yang membantu mama masak, sahut ibunya. Rina menghela nafas panjang. Ia berusaha bangun dari duduknya untuk mengganti baju ke dalam kamarnya. Irham dengan penuh perhatiannya membantu Rina berdiri. Ia bahkan tak segan-segan untuk mengantar Rina masuk sampai ke dalam kamarnya. Rin, aku tunggu di luar ya, kata Irham. Rina mengangguk. Lalu setelah laki-laki tersebut keluar, Rina langsung menutup pintu kamarnya. Beberapa saat kemudian, ia pun keluar dan berpamitan pada orang tuanya. Irham membantu Rina untuk duduk di atas motornya.
Setelah itu ia juga memakaikan helm untuk Rina. "Rin, pegangan yang kuat ya," kata Irham sebelum mereka berangkat. Perasaan Rina rasanya semakin tak karuan saat motor sudah mulai melaju dan ia disuruh memeluk lelaki itu dari belakang. Beberapa orang yang sedang duduk di warung kopi desanya menatap lekat ke arah mereka. Rina sedikit malu, namun ada perasaan bangga juga di hatinya. Terlebih ketika mereka berpapasan dengan teman-teman perempuan Rina yang tercengang melihat mereka. Singkatnya, setelah dari rumah sakit, Irham mengajak Rina untuk jalan-jalan berkeliling kota yang ada di salah satu pulau Kalimantan. Rina sangat senang. Perasaan hatinya saat itu bagaikan bunga yang bermekaran di musim semi. "Rin, kita makan di sana yuk," ajak Irham sembari menunjuk ke arah warung lalapan yang ada di seberang jalan. "Tapi ucapan Rina terhenti. Matanya menatap lekat ke arah mobil-mobil dan motor-motor yang lalu lalang tanpa henti. Irham tersenyum, seolah tahu apa yang sedang dipikirkan gadis itu. Ia lalu menggendong Rina dan berjalan menyeberangi jalan, membuat beberapa pengendara tersenyum-senyum menyaksikan keduanya. Setelah sampai di warung makan tersebut, Irham memilih sebuah meja yang menghadap ke arah jalan. "Kamu mau makan apa?" tanya Irham lembut. "Terserah kau saja," jawab Rina yang tak banyak mau itu. Irham lalu berjalan ke arah gadis penjaga warung makan. Ia memesan 2 porsi lalapan burung dan 2 gelas es jeruk. Beberapa gadis di sana tak henti-hentinya berbisik dan menatap Irham dengan bibir yang tersenyum. "Mereka sepertinya menyukaimu," bisik Rina. Irham tertawa, lalu menatap mata Rina dalam-dalam. "Kau sendiri bagaimana?" tanya Irham. Rina tersipu. Ia memalingkan wajahnya dari Irham. "Entahlah, kurasa hanya orang gila yang tak menyukaimu. Kau orangnya baik dan tampan kan?" potong Irham seraya tertawa tergelak. Setelahnya beberapa saat kemudian, makanan yang tadi dipesan Irham sudah terhidang di meja. Selesai makan, keduanya kembali melanjutkan perjalanan. "Kau suka novel?" tanya Irham. "Iya, aku suka," jawab Rina singkat. Motor itu membawa keduanya ke sebuah toko buku di pinggiran jalan. Irham lalu membantu Rina untuk turun dari mobil. "Kau suka novel apa?" tanya Irham. Dengan malu-malu, Rina menjawab pelan, "Cinta." Irham tersenyum, lalu mulai memilih buku-buku novel di sana. Ia membeli cukup banyak buku dan memberikannya pada Rina. "Kau serius? Ini semua untukku?" Irham tersenyum sambil mengangguk. Menjelang Isya, keduanya berulas sampai di rumah Rina. Wajah Rina sedikit pucat, takut kalau-kalau kena marah ayahnya. Tapi ternyata tidak. Irham langsung meminta maaf pada kedua orang tua Rina karena sudah membawa anak gadis mereka berjalan-jalan hingga malam. "Mau makan dulu, Ham?" "Tidak usah, Paman. Aku langsung pulang saja," jawab Irham. Sepulangnya Irham, Rina langsung bergegas mandi, lalu masuk ke dalam kamarnya. "Kak," panggil Rizky. "Kenapa?" "Kak Ardi bilang kalau..." "Rizky, tolong jangan bahas masalah Ardi dulu. Kakak ngantuk, mau tidur," potong Rina. Rizky menghela nafas, lalu keluar dari dalam kamar kakak perempuannya. Rina tersenyum, sembari membayangkan wajah tampan Irham. Ia sangat berharap bisa menjadi kekasih laki-laki itu. Namun entahlah, apa itu mungkin, batinnya. Suara jangkrik dan kodok saling bersautan bersama teman-temannya. Bermain di antara rerumputan dan pohon.
membuat siapa saja yang mendengarnya akan terhanyut ke alam mimpi. Perlahan-lahan, mata Rina mulai terpejam. Angannya mulai menghilang, berganti dengan mimpi indah sepanjang malamnya. Sampai di sini ceritanya. Nantikan cerita kelanjutannya di video berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.